Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semangat Senin, semangat sepanjang minggu, semangat tetap setia di dalam Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengikut Engkau sepanjang kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Matius 14 ayat 1-12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes telah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Kalau tidak mau ditegur. Ini adalah salah satu cerita yang sangat menyedihkan. Ketika Raja Herodes berbuat salah, Yohanes Pembaptis menegurnya. Untuk apa? Supaya Herodes bertobat. Tapi apa yang terjadi? Raja Herodes malah marah. Ia tidak mau ditegur. Ia malah menangkap Yohanes dan memasukkannya ke penjara. Bahkan akhirnya ia membunuh Yohanes Pembaptis. Betapa buruknya sikap orang yang tidak mau ditegur.
hidupnya tidak menjadi lebih baik, malah ia menjadi lebih jahat. Ayo belajar sabar menerima teguran. Jangan tiru Herodes. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mau ditegur, karena kami tahu setiap teguran itu membangun iman kami, membangun sikap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu keluarga Herodes memerintah di Israel selama sekitar 100 tahun. Berikut adalah nama Raja Herodes yang tercatat di Alkitab. Herodes Agung, 40 sampai 4 sebelum Masehi, membangun kuil Yerusalem dan memerintahkan pembunuhan bayi di Bethlehem. Matius 2 ayat 1 sampai 18. Kedua, Herodes Antipas, 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi, memancung Yohanes ikut mengadili Yesus. Markus 14 ayat 1 sampai 12, Lukas 23 ayat 6 sampai 12. Ketiga, Herodes Agripa I, 41 sampai 44 Masehi, menghukum mati Yakobus dan memenjarakan Petrus. Kisah Para Rasul 1 sampai 5, 20 sampai 25. Keempat, Herodes Agripa II, setelah tahun 50 Masehi, mengadili Paulus. Kisah Para Rasul 25 ayat 13 sampai 26 ayat 32. Wow, semuanya tercatat. Jadi Alkitab itu bukan cerita dongeng, tetapi Alkitab memaparkan kebenaran yang pernah terjadi pada masa lalu. Dan kita selalu percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.